Halo, shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, tentu saja kita semua sama-sama berada dalam masa pandemi. Karena itu, bagaimana kemudian dalam doa kita? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini, tentu ada banyak orang khawatir dengan apa yang terjadi. Belum lagi tentang situasi, tentang kesehatan, juga tentang perekonomian. Lalu, apakah kita juga berkomunikasi dengan Allah dalam doa kita? Nah, karena itu firman Tuhan saat ini akan kita hayati bersama di dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Filipi 4 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, siapa yang tidak pernah mengalami kekhawatiran? Kita semua pernah khawatir. Apa saja yang bisa kita khawatirkan? Mungkin karena studi kita dalam masa pandemi ini belum selesai. Mungkin kita juga harusnya sudah masuk kuliah tetapi juga belum dibuka. Atau harusnya kita sudah tatap muka tetapi juga belum. Ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajak kepada kita untuk yuk kita doakan. Supaya apa? Supaya Tuhan tolong kita. Kita mohonkan kepada Tuhan. Tetapi ada yang menarik juga. Bahwa di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 ini kita boleh menyatakan segala kekhawatiran kita di dalam doa. Tetapi bukan berarti kemudian ketika kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita bisa mendikte Tuhan. Contohnya kenapa minta mendikte Tuhan? Kita akan lihat contohnya sama-sama dalam ilustrasi ini ya. Kita akan lihat. Aduh, gimana ya suasananya sekarang seperti ini, semakin mengkhawatirkan. Besok kalau anak-anak masuk gimana ini? Aku juga bingung Bu ini Bu. Peraturannya kita tidak boleh tatap muka. Tapi kita kalau tidak tatap muka anak-anaknya juga susah, apalagi kita anak-anak kecil Bu Evi. Betul, kasihan semuanya ya. Kita bingung, anak-anak juga bingung, orang tua di rumah juga bingung. Bu. Mari Mas. Bu. Oh iya Mas, mari. Bu, permisi Bu. Oh Iya ya. Mas. Saya mau ngerepoti nih Bu. Gimana Mas? Jadi selama ini Bu, saya tuh mau minta keringanan biaya sekolah adik saya. Kenapa kok minta keringanan? Jadi selama pandemi ini penghasilan saya itu menurun Bu, karena memang banyak orang di rumah saja, jadi dagangan saya tuh banyak yang sisa biasanya. Oh gitu. Iya Bu. Oh gimana ini Bu? Atau gini aja Bu, kita nanti rapatkan dulu aja gimana? Gimana Mas, kalau kita rapat dulu nanti saya sampaikan di rapat tentang permintaan Mas ini. Jadi nggak bisa segera gitu ya Bu keputusannya? Kami tidak bisa memutuskan, harus bersama. Saya boleh minjam HP-nya nggak Bu? Buat apa Mas? Mau telepon Tuhan. Maksud Tuhan mau Tuhan kok ditelepon? Harusnya kan lewat doa Mas. Iya, berdoa. Iya ya Bu. Ya udah Bu, makasih ya Bu. Iya. Iya. Selamat siang Tuhan. Semoga Tuhan nggak sibuk ya. Jadi gini Tuhan, anakmu ini lagi kesulitan dana Tuhan. Kira-kira Tuhan bisa ngasih uang saat ini juga nggak Tuhan? Sedikit kok, cuma 500.000 Tuhan. Buat kehidupan saya beberapa hari ke depan. Lalu juga buat biaya sekolah adik saya Tuhan. Bu, kok kasihan ya dengar dia menelpon Tuhan. Dia dengar doanya itu.
Apa gimana Bu kalau kita kasih saja? Saya punyanya cuma 50.000, Bu. Tidak apa-apa, dikasihkan aja. Buat sementara saja lah Bu. Mas, sini Mas. Ya Bu, gimana Bu? Ini saya ada 50.000, mungkin bisa membantu. Cuma sedikit sih. Kok cuma 50.000 Bu? Saya adanya cuma 50. Oh ya udah Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima Ya. kasih Bu. Iya Mas. Tuhan, besok-besok kalau ngasih uang jangan lewat ibu guru ya. Potongannya banyak banget. Nah teman-teman, bagaimana dengan cerita tadi? Kita bisa melihat ilustrasi tadi bahwa kadang kekhawatiran kita itu juga berefek pada doa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Akhirnya doa itu bukan lagi sebuah komunikasi kita dengan Tuhan, tetapi kadang tanpa sadar kita mendikte Allah. Tanpa sadar kita meminta sesuatu seperti yang kita inginkan. Seperti ilustrasi tadi. Nah karena itu firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, serahkanlah, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan, tapi tidak titik, dengan ucapan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya ketika kita berdoa, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita juga bisa mensyukuri bahwa Tuhan, saya bersyukur saya masih punya Allah yang bisa dan mampu mendengar apa yang menjadi keluh kesah saya. Tetapi hasilnya, apa yang kita doakan, apa yang menjadi kekhawatiran kita, hasilnya itu adalah haknya Tuhan. Nah, karena itu teman-teman, mari meski dalam kekhawatiran kita, jangan sampai kemudian kekhawatiran kita itu membuat kita dalam doa mendikte Tuhan. Itu ya. Nah karena itu, mari bersama kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami diizinkan menyerahkan segala kekhawatiran dan juga segala keluh kesah kami kepadamu. Tetapi juga kami diingatkan Bapa supaya di dalam setiap itu kami tetap mensyukuri bahwa kami masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang mau mengerti, Allah yang mau mendengar kami semua. Karena itu berkati Tuhan supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Ketika kami berdoa, justru kami memerintah Allah atau kami mendikte Tuhan. Ampuni Tuhan jika sikap kami selama ini di dalam doa sering yang terlihat seperti itu. Karena itu Bapa, kami mohon kasih-Mu, kami mohon rahmat-Mu, agar di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, kekhawatiran itu tidak menjauhkan kami dari kasih Tuhan, tidak membuat kami lupa bahwa kami semua adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu, bersyukur kepada-Mu ya Allah, untuk segala karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah karena itu teman-teman, jangan lupa, setiap orang pasti pernah mengalami kekhawatiran. Tapi jangan sampai kekhawatiran kita justru membuat doa kita mendikte atau memerintah Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini, yuk kita serahkan segala kekhawatirannya. Karena itu teman-teman tetap sukacita dan percayalah kita punya Tuhan Allah yang senantiasa hadir dalam sepanjang perjalanan kita. Dan karena itu Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Ada.